Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Piece chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada manga One Piece chapter 1084 ini diberi judul percobaan pembunuhan Tenryubito. Di awal scene kita diperlihatkan para penjaga yang dikalahkan seseorang di dalam kastil daerah Tanah Suci Marijoa. Orang yang melakukan itu tak lain dan tak bukan adalah Sabo. Setelah selesai mengalahkan para penjaga, Sabo didatangi salah satu dari generasi terburuk yaitu Bone. Lalu Bone berkata, "Kau Sabo kan? Aku rasa kita mengejar hal yang sama, jadi kita skip saja basa-basi ini." Setelah itu mereka berdua masuk ke markas penjaga dan mencuri kunci rantai leher para budak. Saat berlari, Sabo mengatakan bahwa dia baru tahu kalau Kuma memiliki seorang putri. Lalu Bone menanggapi, "Aku selalu berusaha menjaga jarak dari kegiatan pasukan revolusi. Begitulah aku tahu kau sangat bisa dipercaya. Akan kupercayakan penyelamatan ayahku pada kalian." Tak berselang lama Bone mengatakan itu, mereka berdua dihampiri oleh gagak milik Karasu. Kemudian Sabo memberi kunci yang ia peroleh kepada gagak itu dan berkata, "Misi sukses. Berikan kunci-kunci dan bilang pada Murley untuk selamatkan Kuma dan yang lainnya." Lalu langsung kembali ke markas besar secepatnya setelah mereka bebas. Setelah itu gagak mengambil kunci dan terbang kembali. Sebelum pergi, gagak menanyakan bagaimana dengan Sabo. Lalu Sabo menjawab bahwa dia akan menyusul setelah selesai urusannya di sini. Tak lupa Sabo juga menanyakan apa rencana Bone selanjutnya. Bone menjawab bahwa dia akan menuju Egghead untuk mencari Vegapunk. Tujuannya menanyakan Vegapunk apakah punya cara untuk mengembalikan ingatan ayahnya. Namun jika Vegapunk tidak bisa, maka Bone akan... Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba para penjaga menghampiri lokasi mereka dikarenakan para penjaga merasa melihat sesuatu di sana. Setelah tiba di lokasi, ternyata tidak ada apa-apa. Para penjaga mengatakan mereka terlalu sedikit untuk menjaga menara besar ini. Untung saja dengan sigap Sabo melompat ke atas sambil menggendong Bone. Alhasil para penjaga tak mengetahuinya. Bone pun berterima kasih atas apa yang dilakukan Sabo. Setelah itu Sabo mendengar penjaga mengatakan rekannya pada pergi lantaran melihat legenda ruangan berhantu. Mendengar hal itu, Sabo seperti penasaran tentang apa yang ada di dalam ruangan legenda yang dimaksud. Setelah Sabo dan Bone berhasil keluar dari kastil, Sabo berkata kepada Bone, "Egghead ada di dunia baru. Kita menuju arah yang berseberangan. Semoga perjalananmu berhasil." Lalu Bone menjawab, "Ini sedikit aneh melihat pasukan revolusi yang radikal bertingkah ramah." Scene pindah di ruangan pusat kastil. Di sana sedang terjadi percakapan antara Gorosei dan Raja Cobra dari kerajaan Arabasta. Gorosei menanyakan apa yang diinginkan Raja Cobra tanyakan. Lalu Raja Cobra menjawab, "Mungkin aku harus memulai dari awal. Sebagaimana yang kau ketahui, organisasi yang dikenal dengan pemerintahan dunia ditemukan dari 800 tahun yang lalu di saat 20 raja berbeda berkumpul bersama. Semua keluarganya pindah ke Marijoa untuk hidup dalam satu klan yang dikenal sebagai Tenryubito yang bertanggung jawab atas penciptaan dunia. Dan dengan itu, mereka telah menguasai ciptaan mereka sejak saat itu dari dalam. 20 orang itu dianggap setara, dan untuk memastikan tak ada salah satu diktator yang akan melebihi di antara mereka memasang sebuah singgasana kosong. Masing-masing dari mereka menempatkan senjata di sekitar singgasana itu untuk melambangkan sumpah mereka tak akan pernah mencoba menduduki singgasana itu. Di saat yang sama, keluarga kerajaan baru dipilih dengan hati-hati untuk memimpin negara yang tak bisa lagi diduduki oleh sang penemu, namun para keluarga kerajaan itu masih berkuasa hingga saat ini. Untuk memastikan pergantian yang lancar, semua hal yang menyebutkan kekuasaan dinasti sebelumnya akan dihilangkan dari tiap negara penemu masing-masing, dengan satu pengecualian yaitu Arabasta. Pemimpin saat itu adalah Ratu Lili dari keluarga Nefertaria. Walau namanya diabadikan menjadi salah satu dari 20 penemu, dia tidak menetap menjadi Tenryubito. Malah dia kembali ke Arabasta untuk melanjutkan kepemimpinannya. Yang itulah sebabnya keluarga Nefertari masih terus bertindak sebagai penguasa. Ini juga berarti hanya ada 19 senjata yang pernah ditaruh di singgasana kosong itu. Mendengar perkataan Raja Cobra, Gorosei menanggapi, "Memang begitu, tapi apa sebenarnya yang kau maksud?" Raja Cobra meneruskan, "Aku sudah meneliti semua naskah kuno kerajaanku, tapi sejauh yang ku tahu,
Semua tulisan yang mencatat periode setelah abad kosong memiliki satu kesamaan. Nama sang ratu tak pernah disebutkan sekalipun. Tampaknya Ratu Lili tak pernah berhasil sampai ke Arabasta, dan beban memimpin negara jatuh pada saudara laki-lakinya. Apa kalian punya catatan akan bagaimana nasib Lili? Tanya lanjut Raja Kobra. Lalu salah satu Gorosei menjawab, jujur saja, 800 tahun adalah waktu yang sangat lama. Memang benar kalau dari 20 keluarga, garis Nefertaria tidak bergerak di sini. Namun diyakini kalau sang ratu kembali ke negaranya setelah keputusan itu. Tapi maaf, sayangnya detail soal tujuan dan perjalanannya telah hilang dalam sejarah. Kami sama sekali tidak tahu, jawab Gorosei. Karena tidak puas dengan jawabannya, Raja Kobra bertanya kembali apa arti dari inisial D. Gorosei pun menanyakan kenapa Raja Kobra menanyakan hal itu. Raja Kobra menjawab, kenyataannya ada sebuah surat pendek ditulis oleh sang ratu yang telah diwariskan turun-temurun dari berbagai generasi. Sebelum perkataannya selesai, Shin pindah ke Shirahoshi yang berusaha ditangkap oleh salah satu Tenryubito di lapangan publik Istana Pangea. Dia adalah Carlos. Carlos memerintahkan Kuma untuk menangkap Shirahoshi menggunakan rantai. Hal itu mengakibatkan Shirahoshi meronta kesakitan. Melihat itu Carlos berkata, akhirnya aku berhasil menangkap Putri Duyung Raksasa. Melihat Shirahoshi ditangkap, semua pandangan orang yang ada di sana tertuju padanya. Lalu Carlos melanjutkan perkataannya, hahaha, kira-kira dia makannya apa ya? Akan kuarak kau keliling kota tiap hari, dan kalau melawan, kau akan menderita. Kemudian Shirahoshi menangis dan meminta tolong yang ada di sana. Namun orang yang ada di sana pada lari menjauhi Shirahoshi. Tak berselang lama kakak Shirahoshi bersama dua adiknya datang dan ingin menyelamatkan adik perempuannya. Ia pun sempat diingatkan jika melakukan itu, negaranya bisa hancur. Namun Fukaboshi tak peduli dengan itu. Setelah sampai di depan Shirahoshi, dia berkata, maafkan kami Shirahoshi, kami hanya berpaling sebentar. Ayo kita pulang dan tak pernah kembali lagi ke tempat busuk ini. Setelah itu ia menyerang Carlos. Namun sebelum serangan itu dilancarkan, Carlos menyuruh Kuma untuk menghabisi mereka. Seketika Kuma menembakkan laser dari mulutnya dan mengarah ke Fukaboshi dan dua adiknya. Untung saja Fukaboshi dapat menghindarinya. Melihat Kuma menyerang, Fukaboshi berkata, sang Shichibukai Bartolomeo Kuma, sungguh sedih melihat betapa jauhnya kau telah jatuh. Tapi kami tak bisa berhenti sekarang. Ayo Ryoboshi, Manboshi, teriak Fukaboshi untuk menyerang kembali. Dengan panik Carlos memerintah Kuma kembali. Habisi mereka Kuma, siapa peduli dengan keluarga kerajaan? Tak akan ada yang mengeluh kalau kita suap mereka dengan uang. Lagi pula mereka itu cuma ikan. Melihat kejadian itu perwakilan dari negara lain melihat. Di antaranya Rebecca, Leo, dan Sai. Mereka terlihat tampak kesal dengan kelakuan Carlos. Lalu Sai minta izin ke Josgard untuk memukul Carlos. Josgard mengizinkannya dan akan bertanggung jawab. Setelah itu dia menghalangi Fukaboshi untuk tidak menyerang Carlos dengan berkata, tapi anggota kerajaan sepertimu harus tetap sopan Pangeran Fukaboshi. Melihat Josgard, Carlos nampak marah karena sebelumnya ia dipukul olehnya. Lalu Carlos memerintah Kuma untuk membunuhnya. Di saat bersamaan Fukaboshi berdebat dengan Josgard. Apa bedanya Josgard? Kami tak bisa diam saja dan biarkan dia memperlakukan adik kami seperti itu. Josgard membalas dan menyinggung tentang mengizinkan Sai menyerang. Kabur lebih mudah untuk mereka. Mereka tak punya negara yang harus dicemaskan. Mereka bajak laut. Setelah itu Leo dan Sai mendaratkan serangannya tepat di kepala Carlos hingga losor ajur bobrok ke tanah. Semua yang melihat menjadi terkejut melihat kejadian itu. Lalu ada yang mengatakan, tamat sudah kita. Dia pasti mati. Kita semua lihat sendiri. Membunuh seorang naga langit, seorang admiral pasti akan datang ke sini. Setelah itu muncullah salah satu pasukan revolusi dari dalam tanah bernama Morley mendekap Kuma untuk menyelamatkannya. Kau tak perlu mendengarkan perintah siapapun lagi, oke? Ayo kita pulang bersama, kata Morley mengajak Kuma. Melihat Morley, orang di sana terkejut bukan main sob. Mereka bingung kenapa raksasa bisa ke tempat ini. Tak berselang lama Karsu mendatangi Morley dan mengatakan dia sudah mendapatkan kunci dari Sapo. Setelah itu Morley mengajak Karsu untuk turun. Shin pindah ke pusat kastil kembali. Di sana sedang ada seorang berjalan menaiki tangga ke singgasana. Dia adalah Imusama. Melihat Imusama menaiki tahta kosong, Gorosei berkata, Imusama, Raja Kobra masih ada di sini.
Mendengar perkataan demikian artinya pemerintah dunia menyembunyikan kebenaran tentang tahta kosong kepada publik. Sekarang Imusama terang-terangan menunjukkan dirinya adalah penguasa tertinggi di depan Raja Kobra. Melihat tahta kosong itu ternyata tidak kosong, Raja Kobra terkejut bukan main sob. Entah bagaimana nasib Raja Kobra setelah melihat kebenaran di hadapannya. Kita kesampingkan bagaimana nasib Raja Kobra selanjutnya. Kembali ke topik. Setelah menduduki singgasana, Imusama berkata, "Lily." Namun dengan kehadiran Imusama, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.